Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Laila Project. Video kali ini saya akan mendemokan sistem informasi manajemen barang berbasis web ya. Di instansi tempat saya bekerja ini bisa digunakan di bagian inventarisasi, penerimaan dan pengeluaran barang di stok barang habis pakai. Sebenarnya proyek ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi di semester 7 dengan dosen pengampu Bapak Ovan Sopian MKom. Sistem ini masih sangat-sangat sederhana sekali dan masih bisa dikembangkan dan mudah-mudahan bisa dipakai juga sih di tempat saya bekerja. Oke. Jadi saya akan langsung saja mendemokan dari sistem yang saya buat. Tapi sebelumnya saya akan jelasin dulu bagaimana tahapan pembuatan sistemnya. Saya membuat aplikasi ini, yang pertama saya harus setup template dan juga setup database-nya terlebih dahulu. Kemudian harus membuat login dan logout-nya. Terus si aplikasi ini juga harus bisa menginsert data, baik itu data stok barang, barang masuk maupun barang keluar. Dan aplikasi ini juga harus bisa menampilkan data yang sudah kita input ke table, yaitu ke data table ya. Selain itu, aplikasi ini juga harus bisa update dan juga delete. Setup template-nya ini saya nggak bikin coding, tapi saya download dari Bootstrap ya, Start Bootstrap. Kita bisa cari search aja di Google Start Bootstrap. Oke, coba ya Start Bootstrap. Kalian cari yang template. Template ini yang di Bootstrap ini gratis loh. Saya cari tampilan template-nya yang ada adminnya karena yang saya buat itu kan harus ada login ya. Wait, why not responding? Why don't take so long? Sorry. Oke, ini yang saya buat, yang saya ambil, yang saya download ya. Jadi saya download, ini banyak download loh. Saya download template-nya ini, tapi nggak semua tampilan ini saya pakai karena saya cuman butuh menu dashboard-nya ini dan data table-nya. Sedangkan untuk grafik chart-nya ini, card-card yang di atas juga saya hilangin. Oke, langsung saja ya. Di back dulu. Pertama, start exam-nya terlebih dahulu karena saya buat di localhost. Exam-nya. Exam itu semacam virtual web server ya. Pastikan exam-nya ini sudah jalan yang Apache sama MySQL-nya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu setup database. Database-nya itu saya buat database stok barang, di mana database stok barang ini ada 4 table yang saya butuhkan, yaitu table user, table stock, table masuk, dan table keluar. Bentar ya, aku buka ya. PHP my admin localhost. Wait, not this one. This localhost PHP my admin. Saya sudah buat database-nya yaitu stok barang ya. Di sini ada tabel user, ada tabel stok, ada tabel masuk dan keluar. Ini udah ada isinya karena kemarin saya coba-coba. Oke, dan juga saya daftarin untuk usernya. Oke, setelah saya buat database-nya, baru saya ke text editor ya, karena kan saya udah download tuh template-nya. Ke text editor, filenya di sini. Seperti biasa, kalau untuk file yang di localhost itu
yang di exam pasti disimpannya di htdocs. Barang habis pakai. Oke, tarik aja di sini di drop. Nah, di sini ada cek titik php, ada ekspor titik php, ekspor keluar, ekspor masuk, function, index, keluar, login, logout, dan masuk ya. Pertama ini aja dulu. Apa ya? Function dulu deh. Function dulu. Di sini ada tahapan dimana saya harus membuat koneksi ke database-nya. Itu kita iniin, deklarasikan MySQL-nya, koneksikan dulu. MySQL koneksi, MySQL pasti connect ya, karena dikoneksikan. Kita sebut servernya yaitu localhost seperti biasa, root. Di sini saya tidak ada password yang di ini apa ya, ditentukan di sininya, tapi udah ada di database-nya. Dan ini nama database-nya, jangan sampai salah, harus sesuai dengan nama database-nya. Habis itu apa ya? Apa dijelasin aja semua di sini dulu ya? Atau langsung ke indeks? Atau kita panggil aja dulu deh. Kita panggil dulu. Saya panggil localhost project saya ya. Localhost barang habis pakai. Barang habis pakai. Nah, di sini dia langsung ke halaman login karena saya di sini nih ya. Saya coba ketik di login, halaman login nih. Nah, di sini kenapa require? Kita harus koneksikan kan, harus panggilkan fungsinya, koneksi si localhostnya ini nih. Nah, login nih. Jadi di sini saya logikanya gini. Ketika kita masuk, kita harus login dulu gitu. Gimana caranya? Jadi saya sudah setting, dia nggak bisa langsung ke indeks kalau kita tidak login terlebih dahulu. Dan di sini juga ketentuannya itu pun kalau username dan passwordnya terdaftar, tapi kalau tidak terdaftar dia tidak akan bisa masuk ke indeks, dia akan tetap di halaman login gitu. Kita coba ya. Saya coba dengan nama yang salah terlebih dahulu. Kenapa pakupatan? Harmony. Oke lah, Harmony. Ini passwordnya saya ngarang aja ya. Kita login. Nah, dia nggak akan ke halaman indeks, dia akan tetap di halaman login. Tapi ketika kita daftar, kita masuk nih dengan user yang sudah didaftarkan di database, user dan passwordnya, dia pasti akan langsung ke halaman indeks. Nah, di sini juga saya ketentuan login itu masuk ke indeks, ketentuan, nah ada logikanya juga. Jadi setelah login, dia langsung dengan ketentuan username dan passwordnya benar, dia langsung ke halaman indeks. Tapi jika tidak ada, dia tetap di halaman login. Nah, jika sudah masuk ke halaman indeks, kita pengen ke halaman login lagi nih, pengen mundur lagi nih ke halaman login, dia nggak akan bisa karena kita belum logout. Jadi kalau pengen ke halaman login lagi, kita harus logout terlebih dahulu gitu. Nah, login lagi ya, biar gampang ngejelasinnya. Di sini di apa ya, tampilan si aplikasi saya ini cuma sangat sederhana sih. Cuma ada stok barang, barang masuk, barang keluar, logout. Udah, di sininya cuma tampilan data table-nya, bisa tambah barang dan juga ada aksinya sih. Lanjut. Apalagi nih ya? Login logout udah ya. Oh, tapi text editornya belum saya jelasin. Di sini saya pakai text editornya itu Sublime Text ya. Terserah kalian nyamannya yang pakai yang mana. Karena kalau saya sih adanya yang Sublime Text. Halaman login udah. Terus halaman logout nih. Nah, ini halaman logout cuman simple sih.
Jadi ketika klik logoutnya, locationnya langsung ke halaman login. Dia akan diarahkan ke halaman login. Oke. Sekarang halaman indeks. Di sini ada halaman indeks. Oke, di sini kan kita panggil functionnya ini ke koneksi ya. Function itu dia kan emang koneksi ke database-nya. Jadi harus setiap halaman PHP harus dikoneksi direlasiin ke koneksinya. Oke, ini cek PHP-nya. Ini cek PHP ini ya tadi itu. Jadi ketika kita login, kalau nggak ada si username sama passwordnya, dia tetap ada kan di sini di halaman login gitu loh. Kalau enggak ya dia langsung masuk ke indeks gitu. Maksudnya kalau belum login kita nih buka si sistemnya nih yang tadi barang habis pakai kan. Jika kita belum login, dia akan muncul di halaman login.php. Tapi kalau udah login, dia langsung dia akan ke indeks PHP seperti yang tadi saya jelasin ya. Kudu login dulu tetap kalau mau ke indeks. Kalau mau dari indeks ke login ya logout dulu gitu. Di sini ada div class-nya, ini ada body-nya ya. Di sini ada yang di bagian menu dashboardnya itu loh, yang di samping yang ini nih. Stok barang masuk, barang keluar, logout yang ini. Pakai yang itu. Kemudian aku juga di sini tambahkan button tambah barang dan juga ekspor data stok. Button tambah barang ini aku juga dapat dari Bootstrap ya, codingan yang ini nih buttonnya, bukan codingannya sih, tapi buttonnya ini jenis buttonnya nih. Jenis buttonnya kan kayak gini nih. Dia jadi ketika diklik tuh fade gitu loh. Nah, fade gitu tuh. Nah, bisa diklik aja, di close kan. Itu nanti ada di apa sih namanya, perintahnya itu ada di function, nanti ada. Di function. No, di function sih kalau yang ini mah tombol tambah barang ya di sini. Udah ada nih div class fade. Oke. Tambah barang. Nah, terus ada tombol submit juga. Nah, di sini ada nih form method, kita ambil datanya itu loh. Ketika kita tambah barang, kan muncul tuh yang tadi yang fade tadi ya. Kita ketik nama barangnya, deskripsinya, stoknya. Kemudian tombolnya itu ya button primer aja, yang submit ya. Oke, warnanya. Terus di sini kita ambil data stoknya itu dari biasa kita ke MySQL query, koneksi, seleksi stoknya dan select semuanya itu dari stok, dimana stok itu kurang dari 1. Jadi ini ada perintah pengulangan while fetch MySQL fetch array, ambil data stoknya ini, kemudian si barang yaitu fetch ya nama barang, kita ambil dari database tabel stok, nama barang, nama itunya. Kemudian ada di sini ininya nih, apa sih namanya, tampilan tabelnya ya. Saya cuma nomor, nama barang, deskripsi stok, aksi di sini. Jadi ketika kita isi nih tambah nih gitu kan. Di sini ada nih, kita deskripsikan dulu di sini. Ada button edit segala macam nih aksinya. Tapi perintahnya ada di function di sini. Tuh, menambah barang baru nih. Jadi ketika kita tambah barang, kita input tuh nama barang, deskripsi sama stoknya berapa. Nah, add to table ini variabel ya, bebas lah kalian mau namanya apa gitu. Tapi saya add to table.
jadi nanti dia tampil di tabel data table dan juga di database-nya ya. Seperti biasa, MySQL query, koneksi insert, masukkan ke dalam stok si nama barang, deskripsi, dan stok, di mana values-nya yaitu ya nama barang, deskripsi, nah dari sini nih, dan stok. Harus sesuai ya, jangan sampai salah si ininya nih, nama-nama ini sesuai, harus ada di database PHP-nya. Habis itu, jika udah, klik kan submit, dia tetap akan di lokasi index.php, dia tetap ada di halaman sini tetap halaman pertama, stok barang. Ini menambah barang baru ya. Kalau yang ini menambah barang masuk, yaitu yang di sini nih, masuk titik php. Sama juga kita panggil function require koneksinya ya, function titik php. Sini tetap tampilannya masih sama, saya buat tetap nggak berubah. Cuma ketika diklik si nama barang masuknya itu dia ke halaman ya barang masuk gitu. Dia akan ada ngambil dari apa sih namanya, dari tabel masuk, ada ID masuk, ID barang, ID masuk, tanggal, nama barang, quantity, dan juga keterangan. Di sini tabelnya, tabel datanya, tabel row, dan tabel data. Gak banyak sih, cuma segini doang. Begitu juga yang keluar titik php, sama kayak di masuk titik php. Kemudian ada di sini saya jelaskan, di sini menambah barang masuk. Jadi ketika kita input nih, stok udah kita input semua nih, stok data yang ada di gudang nih semua udah kita input, kan masuk tuh ya di tabel stok tuh ya. Kemudian di kemudian hari kita pengajuan barang, dan barang itu datang nih, otomatis kita input dong di barang masuk. Ketika kita input di barang masuk nih, pasti nama barangnya sesuai yang kita ajuin dan sesuai dengan yang ada di data stok ini dong. Kalaupun ada yang baru, berarti kita harus nambah yang di sini, nambah barangnya. Tapi kalau dia udah ada, dia ada di sini, kita masukin nama barangnya. Ketika barang masuk, stoknya pasti akan bertambah di data stoknya. Dia akan masuk ke tabel stok, kemudian dia juga akan update dia akan masuk di tabel masuk ketika kita input. Dia juga akan update di tabel stoknya. Kalau gagal berarti dia tetap ada di dashboard masuk ini, dan nggak akan ada perubahan di stoknya di sininya, karena memang gagal itu. Terus begitu juga ada yang di barang keluar ya, ketika ada yang minta kebutuhan barang, pasti kan kita keluarin tuh dari gudang tuh. Ketika keluar si barang tersebut, siapa yang nerimanya, kuantitinya berapa, otomatis dia akan mempengaruhi stoknya, dia akan mengurangi stok yang ada di gudang gitu loh. Nah, pertama dia waktu kita input si barang keluar itu, dia akan masuk ke tabel keluar. Dia akan masuk ke tabel keluar, dan dia akan update di tabel stoknya, mengurangi stoknya. Nah, ini ada update input barang. Update input barang ini nggak saya nggak semuanya saya edit. Karena apa? Stoknya itu harus sesuai, karena kalau stoknya itu bisa diubah-ubah, wah bahaya. Udah gitu aja lah intinya mah. Nah, menghapus barang dari stok nih, ternyata nggak ada barang yang di input nih, bisa di delete gitu loh.
Oke, di sini ada export ini untuk yang di data stok ya. Jadi transaksi yang sudah kita input itu bisa kita cetak. Ini juga saya ambil dari Bootstrap 4. Bootstrap 4 yang bagian W3. Cari aja W3 ya. W3 school gitu tuh. Nanti ini bisa dicetak sesuai kebutuhan. Saya cetaknya cuma Excel, PDF, dan print. Untuk ekspor keluar juga sama, ekspor masuk juga sama. Oke, sekarang kita coba running aja ya. Nah, tadi kan udah login nih, stok barang nih, udah ada. Kita coba tambahkan aja barangnya. Barang apa ya? Kertas. Wait, apa di sini? Di sini ada kertas HVS 4, pulpen Bolender, pulpen standar. Kita coba isi soklin lantai. Biar bagus. Deskripsinya ini keperluan sehari-hari. Stoknya ada 24 lah. 24 piece. Kita submit. Dia pasti nanti ada di tabel di bawah ya, di bawah pulpen pasti ada tuh. 24 stoknya. Terus ada masuk lagi apa ya? Baterai. Deskripsinya power supply. Power supply stoknya ada 50 piece lah. Kita submit, ada kan? Wah, ternyata nih saya salah ngetik namanya. Ternyata bukan baterai doang. Ada keterangan lainnya, baterai alkalin. Oke. Nah, kita edit bisa tuh, bisa kita edit. Di sini lihat kan, saya cuma bisa edit nama barang dan deskripsinya, nggak bisa saya edit stoknya. Kalau sudah ini ya harus sesuai ya. Di sini juga bisa delete. Di sini kita coba delete yang ini ya, soklin lantai ini, coba delete. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus soklin lantai? Hapus, dia pasti nggak akan ada tuh stoknya. Kita coba yang barang masuk. Nah, logikanya kan tadi kalau misalkan ada penambahan barang, stoknya datanglah gitu. Kita coba tambah barang. Ini saya sudah apa namanya? Apa ya namanya ya? Udah setting, saya sudah setting. Di sini kita pilih nama-nama yang sudah kita input di stok barang. Karena kalau nggak ada di stok barang, dia nggak akan ada di sini. Tuh. Saya coba yang baterai ya, baterai alkalin. Ada penambahan nih. Wait, baterai alkalin tadi berapa ya stoknya? Baterai alkalin ada 50 stoknya. Nah, terus masuk nih si baterai alkalin di tanggal nggak tahu tanggal berapa ya. Namanya juga ini sekarang lagi dibikin sekarang. Oke. Kuantitinya nambah 25. Penerimanya Vina lah. Vina. Nah, otomatis stok si baterai ini ditambahkan 25 yang tadinya 50 menjadi 75 dong. Tapi yang tambah barang masuk ini tetap masuk di tabel barang masuk, tetap 25. Tapi kalau yang di stoknya pasti akan berubah. Kita submit ya. Nah, tuh baterai alkalin. Jumlahnya ada 25 nih yang masuk, yang nerima si Vina nih. Oke. Kita cek di stok barangnya. Apakah bertambah? Nah, ternyata bertambah si baterainya ini. Jadi 75. Sekarang misalkan suatu hari nih anggota pegawai butuh si baterai ini nih, kita keluarin berapa? Kita ke barang keluar. Yang tadi stoknya 75 pasti akan berkurang. Kita cari baterai alkalin. Kuantitinya yang keluar 10 misalkan. Yang nerima siapa?
Pak Jo aja lah. Oke, Pak Jo. Kita submit ya, klik submit. Dia ada di sini, baterai kalian keluar 10 nih. Yang nerima siapa? Pak Jo. Oke. Nah, di stok barang pasti dia akan berkurang. Yang tadinya 25 pasti jadi 25, 75 berarti nanti berubah jadi 65, benar. Oke, sip. Nah, di sini saya juga tambahkan apa ya, tombol fungsi ekspor data di setiap ininya. Di stok barang ada, di barang masuk ada, di barang keluar ada. Ini fungsinya untuk mencetak laporan transaksi di sini nih, di data tabelnya. Kita coba aja yang barang keluar ya, semuanya juga bisa sih. Oke, kita coba ekspor, tapi pastikan terkonek ya sama wifi, sama internet, karena kalau nggak terkonek ya nggak bisa. Kita mau cetaknya dalam bentuk apa? Apakah langsung di print? Nah, kalau di print dia akan langsung tuh. Nah, colokin dulu kabel printernya, baru nanti di sini ada muncul print kemana gitu loh ya. Yang ready yang mana gitu. Nanti di sini print, oke. Nah, kalau yang lainnya yaitu PDF. Bentuknya seperti ini PDF-nya. Di-download dulu dia, baru dilihat. Open file PDF. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang PDF. Oke, kalau untuk yang Excel-nya, oh lama ya downloadnya. Oke, kita open filenya. Seperti apa tampilannya? Kenapa yang ini munculnya? Mana? Ini nih. Maaf ya, yang tadi itu emang lagi biasa kerjaan. Ini tampilan Excel-nya. Oke, sekarang kita balik lagi. Di sini juga ada kolom search ya. Jadi ketika kita kesusahan nyari apa sih namanya ya? Di sini nih. Kalau udah banyak gitu tuh. Mau nyari berapa stoknya tinggalnya gitu. Ya, selain bisa di print juga bisa dicari sini. Kita coba baterai. Dia akan muncul baterai itu. Cukup satu doang tuh yang muncul. Oh ya, di sini juga saya ini apa namanya? Kalau nggak taruh, saya lupa di bagian mana tuh ya? Di bagian function apa index ya? Itu ada alertnya gitu loh. Alertnya. Oh iya di sini. Ini nih. Ada alertnya di sini. Nah, jadi ketika si stok itu kurang dari 1 ya, 0 lah gitu kan, pasti 0 lah, nggak mungkin minus. Jadi dia akan muncul peringatan lah di sini. Kita coba ya. Coba habiskan barang yang mana yang kita habiskan. Kertas HVS coba kita habiskan di barang keluar 45. Oke. Kertas HVS quantity 45 keluar semua. Akulah yang nerima. Oke. Kita submit. Di sini muncul ya 45 nih pada tanggal sekian. Yang nerima si ini, gue sih. Nah, di stok ini pasti habis. Nah, habiskan 0. Nah, di sini ada peringatan perhatian stok kertas HVS A4 telah habis. Kalau misalkan ada beberapa barang yang habis, di sini akan di bawahnya, di bawah si stok HVS 4 telah habis ini ada lagi perhatian terus gitu tuh. Ya, muncul gitu. Ini bisa di close kok, di X gitu tuh, bisa. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang masih banyak banget kekurangannya dan ini juga sangat-sangat simple sekali. Mungkin saya harus banyak belajar. Demikian pemaparannya, saya akhiri. Semoga di like dan subscribe ya. Saya akhiri sampai di sini. Saya logot dulu.
Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.